sahabat Bawaslu, ketemu lagi di podcast Bawaslu Kuansing. Kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan pengawasan PDPB, kenapa penting dilakukan. Nah, nanti kita akan sharing informasi dengan Ibu Bakapni selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kuansing. Nah, baik Ibu, sekarang kan kita masuk dalam masa tahapan pemilu-pemilihan. Artinya Bawaslu Kuansing tetap melakukan kerja-kerja pengawasan, salah satunya melalui pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang sering disebut dengan PDPB. Kira-kira nih Bu, kenapa PDPB itu penting untuk dilakukan? Kemudian masalah yang kerap terjadi di lapangannya itu seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Memang pada saat ini kita berada pada masa tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, salah satu yang diawasi oleh Bawaslu pada saat ini itu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat dengan PDPB. Kenapa PDPB ini perlu dilakukan pengawasan? Karena data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif itu menjadi landasan awal sebagai data pemilih pada hari pemungutan suara. Jika data itu akurat, mutakhir, dan komprehensif, tentu tidak akan ada potensi sengketa nantinya pada pemilu ataupun pemilihan. Nah, pada saat ini dan beberapa pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan, kerap terjadi persoalan khususnya dalam daftar pemilih ini. Ada pemilih yang sudah berhak memilih, sudah 17 tahun itu tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian ada pemilih yang memang sudah beralih status menjadi TNI atau Polri, tapi mereka masih terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih. Atau ada warga negara yang sudah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih dalam DPT. Nah, ini menjadi persoalan sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di mana data pemilih berkelanjutan ini bersumber itu dari data yang didapatkan dari KPU atau Disdukcapil, yang kemudian kita lakukan cross check data dan juga kita lakukan jika ada kekeliruan dilakukan perbaikan data oleh KPU. Oke, baik. Kalau peran Bawaslu Kuansing itu seperti apa nih Bu? Sudah sejauh mana pengawasan PDPB ini? Untuk pengawasan PDPB ini kan sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 96 huruf D, bahwa kita berkewajiban untuk melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, dalam hal ini Bawaslu melakukan pengawasan tentu ada dasar hukumnya. Selain dari undang-undang tadi, ada juga SE 29 sudah diturunkan oleh Bawaslu RI, kemudian ada Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 mengenai pengawasan pemutahiran data pemilih. Nah, dalam melakukan proses pengawasan, ada 4 hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kuansing. Yang pertama itu melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Yang pertama, Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU untuk mendapatkan data. Nah, kemudian data tersebut tentu kita lakukan pengecekan atau kita lakukan uji petik ke lapangan terhadap data-data apakah benar pemilih yang data yang kita dapatkan di instansi lain, misalnya di Disdukcapil, memang sudah meninggal atau pindah domisili atau ada pemilih baru. Nah, dalam hal ini kita melakukan cross check data dan juga kita turun ke lapangan, ke desa. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini adalah pengawasan langsung. Ketika rapat pleno terbuka, rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan oleh KPU Kabupaten sebagaimana tertuang dalam PKPU 1 tahun 2025 itu, bahwa KPU Kabupaten wajib melaksanakan
pemutahiran data pemilih itu pas 3 bulan atau triwulan. Nah, dalam hal ini jika pada saat rapat pleno itu kita melakukan uji petik terhadap data yang akan ditetapkan oleh KPU, masih terdapat pemilih yang saya tidak berhak memilih masih terdaftar. Jika ada kita mempunyai data yang didukung oleh dokumen, itu bisa kita rekomendasikan kepada KPU untuk disesuaikan. Nah, oke Bu, baik Bu. Ini ada nggak sih Bu dari Bawaslu Kuansing strategi pengawasan PDPB Bu? Fokus utama pengawasannya ini seperti apa Bu? Ya, fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu khususnya berkaitan dengan PDPB ini, yang pertama kita melakukan pencegahan tadi kita koordinasi soal data, koordinasi dan pengolahan data. Pengolahan data ini tentu kita awasi secara tidak langsung data-data yang memang misalnya tidak memenuhi syarat lagi atau data warga yang memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Nah, itu kita lakukan pemetaan, kemudian kita lakukan uji petik di lapangan apakah memang sudah benar gitu. Nah, dalam proses pemutahiran data pemilih yang kita lakukan pengawasan ini kan sebenarnya banyak persoalan ya. Misalnya ada pemilih itu yang memang sudah memenuhi syarat 10 pemilih atau 17 tahun, tetapi mereka belum mengurus KTP. Nah, dalam hal ini tentu kita menghimbau melalui media sosial atau media yang kita punya supaya warga negara yang sudah 17 tahun atau sudah menikah ini supaya nantinya datanya itu memang sudah terdaftar dalam DPT itu, mereka akan mengurus KTP. Mengurus KTP di Dusduk 1 sehingga datanya ini kan dimutakhirkan dan pada pemilu berikutnya itu memang sudah terdaftar. Nah, kalau kita bicara soal data kan, data ini kan data yang hidup, maksudnya bergerak, tidak tetap gitu. Makanya memang perlu dilakukan pengawasan ini tidak hanya di masa tahapan. Jangan ketika masa tahapan sudah masuk baru kita sibuk dengan proses data ini. Kalau bisa kan sudah tersedia mana gitu, sudah tersedia data sehingga akan lebih memudahkan sebenarnya gitu. Oke, baik. Nah, berarti kan sebenarnya PDPB ini kan bukan hanya persoalan data saja ya Bu ya, tapi memang memastikan terjaminnya hak warga negara ya Bu ya. Harapan Ibu nih dalam melakukan proses penyelenggaraan ini dan harapan untuk masyarakat berkaitan dengan PDPB ini seperti apa Bu? Ya, kalau berkaitan dengan proses pemutahiran data pemilih ini dan pengawasan kita lakukan sebenarnya bukan hanya soal bersih data, tetapi bagaimana menjamin hak konstitusional dari warga negara yang memang punya hak pilih gitu, sehingga nanti pada pemilu dan pemilihan itu tidak menjadi persoalan. Kadang di sengketa di mahkamah ini kan sering karena ada pemilih yang berhak memilih ternyata di TPS itu tidak memilih. Kenapa? Karena tidak terdaftar dan lain sebagainya. Jadi harapannya kepada masyarakat turut proaktif untuk melaporkan. Misalnya ada mereka itu pindah domisili sehingga nanti terdaftar di domisili yang baru gitu, dan di domisili yang sebelumnya itu mereka tidak terdaftar lagi. Jadi ketika administrasinya lengkap, jadi mereka itu memang sudah tidak repot lagi nanti untuk mengurus pindah memilih gitu. Kemudian berkaitan dengan data pemilih ini, berharapnya tidak hanya Bawaslu yang berperan sebagai pengawas yang mensosialisasikan kepada masyarakat, tapi juga peserta pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat tentu turut serta untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan ini, sehingga nanti data yang dihasilkan, karena ini PDPB akan digunakan untuk pemilu berikutnya. Nah, kalau sudah
kita targetkan setiap tahunnya, apalagi sudah ditetapkan oleh KPU dengan jumlah yang sudah sesuai, maka pada saat proses tahapan pemilu dan pemilihan nanti sudah akurat, mutakhir, dan komprehensif sehingga tidak ada hak pilih warga negara yang tidak terakomodir dalam DPT. Itu tidak banyak nih pemilih tambahan yang menggunakan identitas yang diperbolehkan dalam peraturan perundangan. Tapi memang mereka sudah terdaftar gitu dalam daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU. Jadi memang peran masyarakat itu penting ya untuk aktif melaporkan data terkait hak pilihnya. Baik, terima kasih Ibu atas kehadirannya dalam podcast ini. Semoga di podcast-podcast berikutnya kita ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa.